Pada hari selanjutnya, gue pergi ke cobblestone generator untuk mendapatkan banyak cobblestone lagi. Ya iyalah cobblestone, masa jodoh gitu kan. Adeh. Lalu, pada hari itu gue juga pergi ke ruangan inti untuk mengambil obsidian di sana. Nantinya obsidian ini akan kita pakai untuk membuat enchanting table. Ketika kembali ke rumah, di sini gue sempat spot jantung, teman-teman. Hampir aja. Jadi lubang ini tuh tercipta karena gue menaruh lava untuk membuang item yang gak kepakai tadinya gitu kan. Tapi gue lupa, teman-teman. Di lantai kita ini tuh ada kayu. Alhasil terciptalah lubang ini. Untuk kesekian kalinya gue masih beruntung untuk selamat, teman-teman. Sumpah dah. Nah, pada hari itu gue memperluas lagi platform kita. Jadi gue berkeinginan untuk membuat farm XP. Ya, jadi farm XP-nya ini tuh caranya kurang lebih sama seperti biasanya, teman-teman. Taruh chest dan hopper buat menyimpan hasil lootingan dari mob hostile yang mati. Terus kita bikin platform membentuk tower ke atas setinggi 22 blok dan menghubungkannya satu sama lain. Tapi beda dengan hubungan kalian dengan gebetan kalian ya, yang gak pernah jadian, cuy. Kalau gitu gue speed aja ya teman-teman biar kalian gak bosan. The snow is falling down. I've been longing for this Christmas, when everyone's around to share this holiday. Yes, it's a time of happiness, a time of joy, but now this year is twice as special cause Nah, bagian dalam dari XP farm ini tuh kita kasih trapdoor ya teman-teman, dan juga aliran air gitu loh, agar mob hostile-nya itu jatuh ke bawah. Dan pas mereka jatuh ke bawah, kita tinggal hit doang tuh satu kali hit dan dapat XP deh sama lootingannya. Oke, XP farmnya udah jadi teman-teman. Di sini gua akan AFK beberapa saat biar mob hostile-nya itu nge-spawn. 1 hour later. Nah, oke teman-teman, ini hasil AFK ya, kurang lebih itu gua AFK 1 jaman lah. Dan terlihat di sini udah banyak banget mob hostile yang spawn dan siap untuk kita bantai. Beuh, seger banget emang kalau XP masuk ke tubuh. Dan coba kalian lihat, di sini hasil lootingannya itu banyak banget. Dengan begini kita tinggal enchant aja nih armor dan tools kita, karena kan level kita udah cukup gitu loh. Besoknya gue memperluas platform kita lagi, yaitu untuk membuat tempat enchant. Untuk saat ini nggak perlu yang bagus-bagus dulu ya teman-teman. Yang penting lebih ke fungsinya aja sih. Nah setelah itu gue pergi ke kandang sapi kita untuk mengambil ladder mereka satu persatu. Seperti yang gue bilang kemarin, kita butuh ladder mereka atau kulitnya untuk membuat bookshelf, agar start enchant kita itu lebih maksimal. Nah setelah selesai membuat tempat enchantingnya, gue coba enchant pedang kita dan ada enchant looting 3-nya. Yah, gue tergiur banget tuh buat dapetin statnya. Ya lumayan lah, nanti kalau kita mau cari kepala wither skeleton gitu kan jadi gampang. Akhirnya gue pergi ke ruangan inti untuk mengambil lapis lazuli. Dan sesampainya di rumah, gue melihat lama dari wandering trader yang sedang kerasukan. Ini kenapa ya dia tuh ya? Kayak muter-muter gitu loh. Kalau gitu langsung aja kita enchant pedangnya teman-teman. Dan iya, gua dapet stat enchant looting 3 dan fire aspect 2. Ya lumayan lah kan, sebuah permulaan yang mantap gitu loh. Nah setelah mengenchant pedang tadi, gue lanjut mengenchant bow kita. Dan beruntungnya lagi di sini gue berhasil mendapatkan enchant infinity. Kalau kayak gini sih kita semakin mudah untuk menjalankan misi-misi selanjutnya. Karena level kita kurang, akhirnya gue putuskan untuk kembali AFK di atas XP farm kita, agar mewasili yang nge-spawn itu lebih banyak dan kita bakal dapat XP yang banyak juga gitu loh. Setelah AFK berjam-jam, akhirnya gue turun lagi ke bawah, dan ternyata udah banyak banget mewasili yang nge-spawn di sini. Singkat cerita, level gue jadi level 40 karena ngebantai mewasili yang ada di XP farm kita, dan gue pun melanjutkan mengenchant armor. Ya, setelah mengenchant armor kita, gue mereset enchant dari pickaxe yang ada enchant fortune 2-nya. Kemudian gue coba enchant lagi. Dan walah, kita dapat enchant paket lengkap, yaitu ada enchant fortune 3, unbreaking 3, dan efisiensi 4. Ya, di saat momen yang menyenangkan ini, tiba-tiba aja gue jadi kebingungan gitu loh. Kalian mau tahu kenapa? Ya, jadi kan gue pengen mengupgrade armor diamond kita itu ke netherite gitu loh. Tapi nggak bisa dong. Kenapa ya? Apa mungkin karena sistem gameplaynya kali ya yang berbeda? Tapi nggak apa-apa lah, dengan full set armor diamond ini tuh udah lebih dari cukup lah. Hari berikutnya, gue melakukan beberapa persiapan, yaitu untuk pergi melawan Ender Dragon. Gue buat beberapa golden apple dan juga ramuan slow falling yang akan membantu kita untuk menghadapi naga itu. Setelah semuanya selesai, gue memanen wheat ladang kita. Kemudian memberi makan hewan ternak kita. Ya, biar mereka nggak kelaparan selama gue pergi melawan naga itu.
Sesampai di depan end portal, ternyata kita kurang 2 buah Eye of Ender untuk mengaktifkan portalnya. Untung aja di saat itu ada salah satu villagers yang menjual Eye of Ender dengan 2 diamond. Langsung aja di saat itu gue aktifkan end portalnya teman-teman. Doain ya guys. Ya, kita pasti bisa mengalahkan naga itu dan kembali dengan selamat. Setelah memasuki portal tadi, akhirnya kita sampai di the end, tempat di mana naga itu berada. Di saat itu, dengan meminum potion slow falling, gue langsung menghancurkan end crystal yang terdapat di sana satu persatu. Di saat semua end crystal itu sudah hancur, gue langsung menghajar naga itu. Ya, di sela-sela menghajar naganya, gue kembali meminum potion slow fallingnya. Buat jaga-jaga aja kalau kita terpental ke atas oleh kepakan sayap kemerdekaan. Maksudnya naga. Dan pada akhirnya naga itu pun tak mampu menandingi perjuangan kita. Ya, akhirnya naga itu pun kalah. Ketika mengambil XP dari naga tadi, ini momen paling menyebalkan banget teman-teman, sumpah. Entah kenapa pasti ada aja Enderman yang sirik sama kita. Untung gue udah bawa water bucket gitu kan buat mengantisipasi hal ini. Dan ya, di saat itu gue langsung pergi menuju portal Outer World. Karena misi kita kali ini yaitu untuk mencari Elytra yang terdapat di NCT. Setelah sekian lama berjalan dan mencari, akhirnya gue berhasil menemukan NCT yang ada ensipnya. Itu tandanya ada Elytra di tempat itu. Sebelum naik ke sana, di sini gue mengambil beberapa endstone buat kita naik ke atas nanti. Pas masuk ke NCT-nya, gue langsung menghajar salker-salker yang ada di sana. Dan setelah mengalahkan mereka, gue mengambil isi chest yang ada di situ. Isinya lumayan guys. Ya, kemudian gue bergegas pergi menuju ke ensipnya, karena Elytra yang kita cari ada di sana. Sesampainya di ensip itu, gue bantai dulu salkernya yang ngejaga Elytranya teman-teman. Setelah itu gue mengambil lootingan yang ada di chest di tempat itu. Ya, sebenarnya bagus sih. Contohnya kayak armor diamond ini tuh. Enchantnya tuh bagus, tapi sayangnya ada cross bindingnya teman-teman. Jadi agak ragu tuh gue buat makainya. Singkat cerita, gue berhasil mengambil Elytra dan kepala naga yang ada di NCT tadi. Lalu gue bergegas kembali pulang menuju portal. Pas nyampe di DN dan hendak mau pulang, gue melihat masih ada XP yang bertebaran di sana. Sedap, lumayan lah ini buat nambah-nambah level kita. Dan ya, akhirnya kita berhasil teman-teman menyelesaikan misi kali ini. Kalau begitu, ayo kita kembali pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, gue menaruh kepala naga dan bijinya tepat di depan gerbang masuk rumah kita. Setelah itu, gue merapikan hasil temuan kita dari dunia DN ke dalam chest. Beruntungnya di sini, ketika gue pergi ke XP farm kita, di dalam chestnya terdapat 1 stack gunpowder. Itu tandanya kita bisa membuat fireworks. Ya, pastinya ketika kita menggunakan Elytra lebih menyenangkan kalau ada fireworksnya teman-teman. Cihuy, akhirnya kita bisa terbang bebas. Oh iya teman-teman, kayaknya ada yang kurang deh gitu sama base kita. Jadi gue pergi aja ke ruangan inti lagi. Kali ini gue membeli sebanyak mungkin spawn X villager di sana. Kemudian gue kembali ke rumah dan nge-spawn villager itu untuk tinggal di rumah kita. Ya, semua itu gue lakukan biar rumah atau base kita ini tuh ada yang ngejaga gitu loh, dan gak sepi-sepi banget. Loh, kok ada yang jaga bang? Nah iya, soalnya kita bakalan kembali ke bumi. Dan base kita ini tuh biar villager-villager ini aja tuh yang jaga teman-teman. Kalau gitu, tibalah kita di penghujung video teman-teman. Gak kerasa ya, kita sudah berpetualang bersama sejauh ini. Di akhir video ini gue mau ngucapin terima kasih banyak ke kalian yang udah mau nonton video ini sampai akhir. Dan buat yang nanyain kapan konten Nusantaranya diupload, mungkin setelah video ini ya guys ya. Kalau begitu, sampai berjumpa di video selanjutnya teman-teman. Dan salam petualang sejati.